perlu menjadi berkat dan membawa lebih banyak lagi pria-pria lain datang kepada Tuhan. Nah, tema hari ini adalah Great Attitude atau sikap yang luar biasa. Katakan sama-sama, sikap yang luar biasa. Sikap yang luar biasa. Salah satu kedewasaan rohani cirinya adalah bagaimana kita bersikap dalam segala situasi dan keadaan. Bapak-bapak bisa perlu menyadari bahwa sikap itu menentukan banyak hal dalam hidup kita. Sikap menentukan kita maju atau mundur dalam hidup, untung atau rugi, menang atau kalah, hidup dalam kutuk atau berkat, hidup dalam damai atau ribut terus sama orang, itu tergantung dengan sikap. Dan sikap bisa membawa perbedaan yang besar dalam kehidupan kita. Karena sikap yang salah, sikap yang buruk, pernikahan bisa hancur. Kongsi bisa pecah dalam partnership. Sikap yang buruk, sikap yang salah bisa membuat hubungan retak di dalam persahabatan kita. Sikap yang salah, sikap yang buruk juga bisa membuat orang dibenci. Pelanggan jadi pindah. Ya, orang biasa belanja di toko kita langganan, tapi karena sikap kita salah, udah dia pergi ke toko sebelah yang sikapnya servisnya lebih bagus. Bahkan kalau dia seorang karyawan susah maju hidupnya. Kenapa? Susah dipromosi sama bosnya karena sikap yang salah. Saya banyak sekali mengadakan training di berbagai perusahaan, banyak karyawan sikapnya salah. Datang kantor udah begini, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan. Belum lagi kena penyakit, pucat, dikit-dikit mau pulang cepat, kudis, kurang disiplin, asma, asal mengisi absen, ginjal, gaji naik, kerja lamban. Nah, sikap begitu susah naik. Ya, nah, apa yang saya mau katakan bahwa sikap adalah sesuatu yang ada dalam kendali kita, bisa dikembangkan, bisa dibentuk. Nah, sebagai orang Kristen kita harus menampilkan sikap yang baik, sikap yang benar, sikap yang luar biasa, dan sikap yang berbeda dalam segala keadaan, berbeda dengan orang dunia. Amin. Nah, jangan biarkan keadaan menentukan sikap kita, tapi bagaimana sikap kita bisa mempengaruhi keadaan di luar kita. Pernah dengar hukum 90-10? Pernah ya? Bapak Ibu ada, Bapak Ibu gak ada ibu-ibu sini ya, Bapak-bapak ya. Nah, Bapak-bapak ada hukum 90-10. Ternyata ada istilah bahwa 10% hal-hal dalam hidup adalah sesuatu yang terjadi, tapi 90% adalah bagaimana kita menyikapinya. Itu yang menentukan kita keluar sebagai pemenang atau tidak. Pernah lihat air yang jernih kelihatannya, tapi sebenarnya di bawahnya itu ada endapan kotor. Dia akan kelihatan jernih selama tidak diobok-obok. Begitu diobok-obok, wah keluar keruknya. Sama, saya di depan panggung seperti ini, Anda yang hadir di acara FGBMFI ini kelihatannya keren, kelihatannya semangat, kelihatannya shalom, puji Tuhan, haleluya. Belum diobok-obok. Begitu diobok-obok, keluar tuh langsung kadang-kadang aslinya saya, aslinya Anda. Itu bisa teruji ketika ada pressure, ada tekanan. Ya, sama. Kita mau tahu jeruk asam atau manis, diapain? Diperes. Kalau nggak kita belum tahu nih, ini rasanya apa. Nah, kualitas saya, kualitas teman-teman, bapak-bapak yang ada di ruangan ini, itu teruji ketika tekanan. Di dalam bisnis, di dalam mungkin ada yang ciak kita, sudah ciak caw lagi. Ya kan? Belum lagi tekanan yang lain, atau jangan jauh-jauh di jalan raya aja. Banyak seringkali di gereja kami kadang-kadang, wah haleluya puji Tuhan, begitu di luar susah parkir, udah ngoceh-ngoceh. Ya kan? Yang lucu seperti ini. Pernah ada satu anak muda bawa mobil mewah, wah susah parkir, ngoceh-ngoceh, mau parkir sini gini, marah-marah. Dia nggak tahu dia marah-marah, tau-taunya yang dia komplain itu ternyata sebentar yang akan khotbah. Wah, dia sampai gak enak banget. Nah, ya, dia ternyata momen-momen ternyata gembala itu. Wah, dia sampai gak enak banget ya. Nah, jadi orang bisa kelihatan itu waktu ada situasi yang tidak enak seringkali. Itulah pancaran hati kita. Nah, itulah pendahuluan yang saya mau sampaikan. Saya mau bagikan 4 poin buat kita semua memperlengkapi supaya kita punya great attitude, sikap yang luar biasa. Siapa yang siap belajar? Katakan amin. Amin. Yang pertama, jaga sikap kita ketika menghadapi kondisi yang buruk, situasi yang sulit, dan penderitaan dalam hidup ini. Jadi ketika kita hadapi tantangan, masalah, kita sudah harus siap. Hidup ini penuh dengan tantangan, hidup ini penuh dengan masalah, kesulitan. Bersiaplah untuk menghadapi kondisi tidak ideal setiap harinya.
Kita dipanggil bukan hanya untuk diberkati, tapi siap menderita. Saya bacakan satu ayat ya. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Nah, saya sering kali ketemu dengan anak-anak Tuhan suka ngomong begini. Pernah dengar nggak? Waktu ketika ada tantangan masalah dia bilang begini, kan saya udah rajin pelayanan, saya rajin ke gereja, saya sumbang banyak loh, saya berikan kolektor perpuluhan, saya kasih rumah saya untuk dipakai, saya sudah datang ke full gospel, kenapa saya hadapi begini? Nah, ini pemikiran yang salah menurut saya. Jadi kalau kita sudah sumbang, kita sudah ke gereja, kita sudah rajin ibadah, seakan-akan hidup kita bebas dari masalah. Alkitab sudah bilang apa? Kita dipanggil bukan cuma untuk diberkati, tapi siap menderita bagi Kristus. Amin. Jadi jangan pernah ada ngomongan bahwa saya udah rajin nih Tuhan, saya udah begini, saya udah begitu, kenapa ini saya hadapi? Ya kenapa tidak? Ya, saya lalui banyak tantangan ya dari dulu kehidupan, dan itu silih berganti. Waktu lalu saya ceritakan bagaimana saya waktu kena COVID butuh 1 bulan baru negatif, dirawat di rumah sakit, masalah baru muncul lagi 7 bulan, tertekan, ya, lambung saya, leher saya, wah itu berat badan turun, situasi-situasi sulit buat saya ya, karena itu penderitaan sekali, 7 bulan, bolak-balik ke dokter ahli, makanan pantang banyak sekali. Kalau orang diet kan cuma nggak makan manis, gorengan, ini buah nggak boleh, sayur nggak boleh, jadi kebanyakan makannya telur sama nasi putih tiap 2 jam. Tapi di tengah-tengah keadaan seperti itu saya tetap belajar bersyukur. Ya, saya juga cerita waktu awal pandemi tiba-tiba datang satu marketing kami, dia bilang, wah perusahaan kami gagal bayar. Jadi deposito kami, aset yang kami taruh bertahun-tahun dengan teman-teman gereja juga banyak ternyata kena. Mungkin ada di sini yang kena juga ya, gagal bayar. Sampai hari ini ada grup korbannya 8.000 orang. Kalau saya sebut pasti Anda tahu. Tapi saya belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan. Saya bilang begini, mau balik gak balik Tuhan tetap baik. Ya kan? Nyesek gak? Nyesek. Itu bertahun-tahun. Tetapi yang ini pilihan saya. Waktu dapat bunga kita enak-enak aja. Ya kan? Nah, saya move on. Akhirnya apa? 2 tahun ini kita bisa hasilin lagi uang yang disimpan bertahun-tahun karena sikap. Tapi coba kalau saya meratap, menyalahkan, dan lain sebagainya, gak bangkit-bangkit kita. Nah yang lucunya kemarin ada yang curhat, aduh saya punya gak bisa WD, saya gak bisa, dia cari kita. Waktu cuan dia gak cari kita. Karena kita udah pernah bilang, kalau yang begitu udah siap habis. Artinya ya siap, kalau invest ya siap, gak balik. Dia bilang bisa viral kan gak? Saya bilang saya gak bisa pakai, karena saya kenal semua teman gereja, ada yang member, ada yang leader, ada yang founder, ada teman-teman semua ya kita kenal. Ya resiko tanggung masing-masing, ya kan? Jadi ini yang hal-hal yang sikap-sikap seperti ini kita perlu perbaiki. Kita menghadapi tantangan yang sama semuanya, tapi bagaimana menyikapi sesuatu itu berbeda. Jadi teman-teman tahu ya, investasi sekarang banyak yang menantang sini, pada nyari saya nanya, aduh gimana nih, kenal nggak ini? Ya ada yang saya tahu, ada yang saya nggak kenal, tapi ya cuma tahu aja saya nggak kenal baik, cuma saya nggak terlibat. Saya bilang saya nggak ambil bagian, saya juga diajak, saya nggak mau masuk. Saya bilang seperti itu. Nah, saya bilang saya juga kena, tapi yang bisnis yang lain. Bisa paham ya? Artinya sikap kita. Baru minggu lalu lagi hadapi tantangan nyesek. Instagram saya 142.000 follower dihack. Masuk lewat Facebook, ya kan, dihack, masuk postingan porno langsung diblokir sama Instagram sampai hari ini. Bayangin, tapi saya harus tetap nyesek, kadang-kadang galau juga di semingguan nih. Ya karena 142.000 itu kita bangun bertahun-tahun. Dan buat bapak ibu yang tidak terlalu, bapak-bapak yang tidak terlalu aktif di Instagram mungkin it's okay, tapi buat saya itu berarti. Kenapa? Karena saya yang latih orang untuk branding, selling, cara itu bisa hasilin puluhan juta, ratusan juta hanya dengan satu postingan dan lain sebagainya. Istilahnya kalau orang punya toko, tokonya hilang gitu, diambil. Nah saya lagi urus ya dengan beberapa, karena masih diblokir, ya diblokir, di review. Kita sudah report bahwa itu bukan hal saya lihat dari Vietnam kayaknya yang serang, ya banyak hacker. Teman saya juga di saat yang bersamaan diambil Instagram, dia lain lagi, itu hacker, dia take over terus
pakai untuk DM orang, untuk minta duit. Nah kalau itu gampang, langsung 2 hari balik. Saya punya lebih sulit karena disable, diblokir. Dan yang menarik itu pas saya mau posting sesuatu yang positif, saya bilang bagaimana 7 tips kalau nggak salah untuk punya sikap positif di saat tidak menyenangkan. Gitu ya. Begitu saya posting saya kena. Saya langsung bilang sama staff saya, ini buat saya. Tips ini bukan buat orang lain, ternyata buat saya. Bersyukur. Apa tipsnya? Apakah hal ini di luar kendali saya atau dalam kendali saya? Apakah ini masih bisa saya syukuri? Oh, saya bersyukur. Cuma Instagram yang hilang, bukan nama baik. Cuma Instagram yang hilang, anak istri masih ada. Masih bisa bersyukur ya. Jadi kenapa saya cerita ini? Bahwa seringkali kita bisa hadapi masalah, setuju? Hadapi tantangan, tapi yang membedakan apanya? Respon. Apa yang membedakan? Respon. Sikap. Dua pengusaha menghadapi masalah yang sama misalnya. Wah, ditipu dalam bisnis. Yang satu udah capek lah, udah gak usah buat apa-apa lagi lah. Pokoknya kita udah upaya capek-capek ditipu. Yang satu bilang begini dalam hati, gua ditipu. Gimana ya caranya supaya saya nanti lebih hati-hati ya? Gimana caranya berikutnya ya saya sudah bisa protect, jaga sistem saya supaya nggak ditipu lagi? Dia bangkit. Beda sikap, beda hasil. Ya, ada anak muda, wah dihianati pacarnya. Dia bilang gini, aduh aku gak bisa hidup lah tanpa dia. Kalau sikap begitu malamnya apa? Bunuh diri. Tapi yang satu bilang begini, puji Tuhan, Tuhan, untung aku tahu sikapnya. Untung aku tahu aslinya dia sebelum aku nikahi. Sakit sih Tuhan, tapi aku percaya ada wanita lain yang Tuhan sediakan lebih baik bagiku. Amin. Amin. Move on. Beda sikap, beda respon, beda Hasil. Jadi ini yang pertama, kita lihat di dalam Filipi 1:19 ayat 71, saya bacakan ya. Oh sorry, Mazmur, ini Mazmur ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi di dalam situasi sulit, seringkali kita bisa lebih belajar banyak hal. Saya pribadi lebih banyak belajar mengenai Tuhan ketika masa-masa sulit. Oh ternyata kita terbatas ya. Ternyata punya backingan juga, kadang-kadang backingan gak bisa tolong kok. Ada masanya kita juga punya duit, mau ke dokter manapun dokter juga bisa angkat tangan loh. Setuju? Setuju. Ada masa backingan kita, kenalan kita, siapa lagi dokter lah, atau mungkin orang hebat, pengacara, sudah coba banyak urus, kasih sukses fee berapa, gak bisa. Tapi disitulah kita tahu bahwa Tuhan yang menjadi sumber pertolongan kita. Amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi Ayub 2 ayat 10, kalau kita tahu kisah Ayub, dikatakan tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, karena dia diejek ya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk dalam kesemuanya itu? Ayub tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi ini saya pelajari begini, ketika saudara-saudara menghadapi masalah buruk, jaga mulut kita. Jangan pernah mengumpat, jangan pernah mengeluh, jangan pernah nyalakan Tuhan. Jaga sikap kita. Bahkan selalu bilang gini, Tuhan selalu baik. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan selalu baik. Apapun terjadi, sakit, penyakit, kesulitan apa, dari situlah Tuhan bawa kita keluar dan menjadi pemenang. Jaga sikap kita benar-benar. Karena Ayub sudah kasih contoh bahwa masa kita cuma mau terima yang baik, begitu ada yang buruk kita komplain. Seakan-akan nggak boleh terjadi sama diri kita karena kita sudah rajin ke gereja. Nah, makanya persiapkan saudara sikap kita menghadapi situasi sulit. Contoh, dikecewakan, diperlakukan buruk, apa yang kita ingin tidak kita dapat. Ya mungkin hadapi kegagalan, sakit, penyakit. Karena Yesus sudah jadi contoh buat kita. Yesus mengalami banyak tantangan. Ya. Dia dikritik, dia disalahpahami, dia dihianati, dia digosipi, dia dihujat, dia dihakimi. Yesus pernah dibilangi pemabuk loh. Yesus pernah dibilangi bergaul dengan orang berdosa. Yesus pernah dianggap kerasukan setan. Yesus pernah dianggap sebagai orang rakus. Tapi Yesus menyikapi dengan ketenangan yang luar biasa. Itu nggak mudah. Itu yang saya mau pelajari. Ya, ada kadang-kadang juga ketika lagi capek apa semuanya, ada tantangan dikit, kita agak koslet. Pernah mengalami koslet dikit? Diri kita siapa yang pernah koslet dikit? Ayo angkat tangan. Ya.
Nah, saya juga kadang-kadang walaupun nggak sering, tapi kadang-kadang konslet itu lebih ke ini, kayak Ngamuk. nadanya naik dan agak kesel gitu ya. Ngamuk. Nah, biasanya saya pelajari kalau udah capek. Nah, setiap orang beda-beda. Ada yang karena capek, ada yang karena lapar. Iya. Ya, makanya ada katanya situasi sulit itu HALT, hati-hati, hungry, angry, lonely, tired. Tayo. Lapar, kesel, capek, tadi apa lagi satu? Sendiri. Sendirian. Itu kondisi kita gampang berespon salah. Makanya lihat kalau orang diinterogasi dibuat apa? Lama. Karena cuma 18 pertanyaan bisa 12 jam loh. Ada yang pernah ngalami di BAP? Kriminal. Saya belum, tapi saya melihat ya beberapa kalau kita lihat berita 18 jam interogasi, 20 pertanyaan. Buat saya kalau nanya-nanya begini masa 18 jam sih? Mereka cerita katanya ditaruh dulu aja di situ, ya merokok dulu si penyidik, nanti ditanya lagi apa. Jadi buat orang capek, buat orang tertekan supaya dia bisa mungkin Jujur. lebih ngaku, lebih tertekan kan, udah capek. Nah itu strategi itu katanya ya dalam interogasi, karena orang Kepolisian. akan keluar aslinya ketika dia udah capek, dia udah ini, udah capek lah, tertekan. Nah itu kita harus jaga ya, lagi lapar. Nah ini kita bayang nih, anak-anak Tuhan, nggak tahu babe-babe ada yang ngalami di sini nggak? Wah puji Tuhan, begitu di restoran lama dikit, Ngamuk. makanan keluar, kamu tahu nggak siapa saya? Nah, kalau ada orang tanya kamu tahu nggak siapa saya? Itu ciri-ciri orang yang tidak tahu dirinya. Makanya dia tanya siapa saya. Ya, nah kita anak-anak Tuhan jangan pernah bilang begitu. Kamu nggak tahu siapa saya, itu berarti kita nggak tahu diri kita. Ya, sering kita lihat ya, saya di airport sering lihat kalau pesawat udah delay, wah gebrak meja. Kamu nggak tahu siapa saya. Kenapa ini pesawat delay? Mau gimana ini orang apa? Orang apa tuh biasa yang melayani kita? Cuma Waitress. officer itu dia nggak ada hubungan, cuma udah kendala teknisnya. Berapa kali tuh saya traveling pesawat delay. Satu lagi sudah delay nunggu di Surabaya, naik pesawatnya udah duduk 1 jam nggak jalan. Tiba-tiba dia bilang begini, maaf, belum bisa berangkat. Semua kita keluar. Nah ini kejadian di Surabaya ya. Wah jadi waktu delay orang udah marah-marah. Delay buat 3 jam, jadi delay 3 kali delay dari sore sampai malam. Begitu di pesawat delay lagi, pesawat 1 jam nggak jalan, langsung orang marah-marah. Apa nih gini. Waktu saya lihat marah-marah, saya langsung bilang sama pegawai saya, yuk kita jalan dulu, karena mau dikasih hotel. Nah begitu jalan duluan, ya mereka yang marah-marah masih tersangkut di situ, kita udah dapat hotel duluan. Nah begitu kita mau check in, mereka yang marah-marah datang lagi sih nggak ada solusi. Ya kan? Jadi kita udah tidur dulu jam 1 malam tuh katanya subuh mau dibangunin pesawat subuh. Nah begitu kita bangun subuh, marah-marah lagi mereka. Saya bilang kita jalan duluan ke pesawat. Bener, di pesawat juga dia harus paksa-paksain masuk. Ya kan? Kita udah duduk di pesawat, yang lain masih nyangkut situ karena marah-marah. Nah kenapa? Marah-marahnya bikin dia ketinggalan. Karena harus dapat jatah lagi. Nah itulah yang kita harus jaga sikap kita. Nah kadang di gereja kita bisa shalom. Wah di parkiran langsung setan loh. Nah, jaga sikap kita ya. Jadi belajar ketika kita hadapi tantangan, jaga sikap. Nah yang kedua, ternyata bukan cuma ketika hadapi tantangan, jaga sikap kita ketika sedang diberkati. Oh, kok begitu? Karena ketika kita diberkati, kadang-kadang kita juga punya sikap yang salah seringkali. Sikap apa kira-kira? Belanja melulu. Mulai sombong, mulai anggap remeh orang, Kok mulai murah? merasa gak butuh Tuhan, Kok murah? mulai gak mau datang full gospel lagi mungkin, mulai gak datang ibadah. Dulu aja ada masalah, rajin Murah banget. cari Tuhan, jerit-jerit, minta-minta tolong Tuhan, hutangku, Tuhan penyakitku. Wah begitu semua gak ada penyakit lagi, gak ada hutang, gak ada kesulitan, bisnis diberkati. Kadang-kadang udah susah dicari. Lagi di mana? Ada full gospel hari Selasa pagi. Waduh, lagi bisnis trip nih. Waduh, lagi ini nih. Waduh, lagi nggak sempat nih. Waduh, toko lagi rame nih. Dulu aja toko sepi, cari Tuhan terus. Nah, makanya tadi pesaksi luar biasa ya, di tengah-tengah kesibukan mampir dulu sini ya. Besok berangkat lagi, tepuk tangan dulu buat pesaksi kita tadi. Jadi saya juga belajar di tengah-tengah kesibukan sebisa mungkin saya tetap bisa melayani. Amin. Di tengah-tengah kesibukan saya sempatkan waktu untuk melayani, karena supaya nggak lupa diri nih orang. Karena manusia itu suka lupa diri, tapi paling repot kalau sudah tidak tahu diri. Ya, jadi harus sadar diri. Jadi saya selalu
mau sadarkan diri saya, oh udah sibuk nih, banyak berkat, tetap melayani Tuhan. Amin. Amin. Nah, karena apa? Situasi berkat itu bisa berubah, diangkat Tuhan, Tuhan sembuhkan, diberkati, hidup sedang nyaman. Tapi kenyamanan seringkali membuat kita terlena. Saya bacakan ya, ayat di Lukas 12 ayat 15 sampai 21. Menarik sekali, dikatakan begini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan atau keserakahan ya. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang aku harus perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang aku akan perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpannya di dalam segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Amin. Wow. Tidak salah kita punya keberhasilan, kekayaan, kesuksesan, tapi Tuhan mau bukan buat diri kita sendiri, untuk kita bisa melayani. Katakan sama-sama, melayani. Melayani. Makanya kita bisa melayani dengan apa yang kita punya. Kita bisa main musik, kita bisa melayani dengan kemampuan kita musik. Kita punya pertolongan Tuhan, kita bisa melayani jadi pesaksi. Kita punya mobil lebih, mungkin kita bisa melayani untuk jemputan. Ya, kita punya WA, kita bisa melayani, undang teman-teman kita. Ya, saya urus yayasan. Kayak sebentar ini saya habis itu ada kegiatan lain, saya suruh sopir saya itu ada mau dikirim tuh 100 paket sembako, udah pakai mobil aja. Jadi kadang-kadang saya juga nggak sadar udah pakai mobil gitu ya. Sampai sopir saya bilang, Pak ini kalau bawa 200 sembako ini mobil lama-lama jebol juga. Saya baru kepikir, satu sembako kan minimal 4 kilo. Karena kan ada berasnya 3 kilo dan lain sebagainya. Dikali 200 berapa ton itu? Oh iya. Nanti pinjam teman-teman, siapa punya mobil box waktu itu ya? Oh iya udah, saya pinjam satu. Bawa 200 paket dan lain sebagainya. Kita urus yayasan, kita salurkan kemana-mana. Bahkan ini juga saya sekalian minta tolong buat bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak ada channel daerah yang butuh sembako, hubungi saya. Kita mau salurkan. Caranya begini, harus ada orang yang urus di situ. Tidak harus orang Kristen, orang RT RW atau siapa. Kita drop 50 atau 100 kebutuhannya berapa. Nanti dia harus dokumentasi buktinya ke kita. Misalnya 5 foto. Dan kalau bisa warga susah. Karena kami sudah kebanyakan salurkan ini di daerah Cengkareng, Kapuk Muara, Teluk Gong, Penjaringan, semua ke Gading, ke Bekasi. Karena kami punya target kalau bisa sebulan keluar 500 sembako sebulan ya. Nah, cuma sekarang juga barangnya ada, ya. Sudah bingung nih, siapa lagi nih? Karena kami sistemnya itu harus ada PIC. Karena kita nggak mau buka begitu diserbu orang gitu ya. Kalau bilang bantuan, semua orang butuh bantuan, tapi kita mau tepat sasaran. Ya, jadi kita dapat, oh ini ada nih warga sekian baru kebakaran nih, butuh 50. Udah kita kirimin, isinya ada. Kemarin sih ada minyak, sekarang lagi mah, jadi kita isinya ada sarden, ada beras, ada gula, ada kopi, pokoknya gede satu paket begitu. Ya, dari mana? Saya menabur dan teman-teman pengusaha menabur. Jadi waktu itu Tuhan kasih saya visi. Waktu tahun lalu ya, wah warga lagi susah nih, lagi pandemi, banyak di PHK. Saya mau bergerak nih, tapi nggak mau sistemnya minta-minta. Saya punya visi, saya mau mulai dari 1000 paket. Satu paket yang mungkin 70.000, berarti 1000 mungkin 70 juta. Baru saya punya visi, saya masukkan uang di yayasan, langsung pada bergerak semuanya menabur. Karena saya lihat begini, ketika kita melangkah, orang yang bergerak. Nah sekarang dananya ada, kita harus salurkan. Nah jadi kalau ada channel ya, misalnya kita pengen banget kalau ada di Tangerang, di mana gitu ya, nanti ada sopir ngantar, biasa hari Sabtu, mobil box ditaruh, siapa penanggung jawab di situ. Kayak kemarin di Bekasi dia minta 200, kasih, dia salurkan, dikasih video sedikit jadi bukti. Karena kita harus tanggung jawab ya kan kepada donatur. Nah itu yang saya katakan, bahwa itu yang membuat kita tetap bisa apa ya, rendah hati, mengingat di tengah-tengah kesibukan apa yang kita punya.
Mungkin kita punya apa? Kita punya waktu, kita bisa untuk kunjungi orang lain. Kita punya informasi, kita bisa berbagi informasi. Jadi Tuhan itu nggak minta apa yang kita nggak punya. Apa yang kita punya? Waktu, tenaga, kemampuan, apapun yang bisa kita bantu di dalam pelayanan Tuhan. Amin. Amin. Nah, makanya hilangkan sikap tidak mau repot, tidak mau ribet, tidak mau susah. Ikut Tuhan itu harus mau repot, mau ribet, urusin orang lain, peduli orang lain. Bikin acara full gospel begini kan kita harus mau repot ya, sediakan tempat, urusin acara dan lain sebagainya. Ini yang harus kita miliki supaya apa? Di tengah-tengah kita diberkati, kita bisa jaga sikap kita, tetap melayani, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berbagi, dan tetap jadi berkat. Katakan amin. Amin. Sudah 2 poin ya, tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Coba cek diri kita ya. Babi-babi di sini lebih kenceng cari Tuhannya ketika sedang susah, ada masalah, atau ketika sedang diberkati. Saya kasih pandangan dulu ya. Setiap orang beda-beda. Dalam perjalanan saya ikut Tuhan 20 tahun lebih, ada 2 macam orang. Ada teman saya begini nih, kalau dia lagi susah, banyak tantangan, banyak kesulitan, bisnis lagi lesu, dia agak mundur dari Tuhan. Karena dia bilang gini, aduh capek juga ya udah ikut Tuhan gitu ya, tapi aduh masalah gak beres-beres. Dia pandangannya begitu. Jadi dia lebih kenceng cari Tuhannya ketika diberkati. Karena kan gak ada, jadi dia gampang sukacita. Ada yang begitu tuh. Gak ada yang salah, cuma kita cek dulu diri kita, nanti harus jujur ya. Jadi ketika dia diberkati, lagi baik, lagi tidak banyak masalah, dia bisa lebih fokus sama Tuhan. Boleh juga, benar juga sih, kalau nggak ada pusing kan bisa lebih ada waktu cari Tuhan gitu ya. Itu tipe pertama. Ya, jadi Anda lebih mudah cari Tuhan di tengah-tengah situasi lagi oke. Ya, karena Anda bisa lebih tenang. Tipe kedua, dia kalau lagi ada masalah makin puasa, makin cerik, makin datang ibadah karena butuh pertolongan Tuhan. Tapi kalau lagi keadaan baik, suka agak kendor mundur. Kenapa sih Bu? Lagi gak ada waktu. Kalau saya nih, saya lebih cari Tuhan kalau ada masalah. Saya tipe yang itu. Saya lebih bahaya kalau lagi situasi semua baik. Kadang-kadang terlena, kadang-kadang agak kendor, kadang-kadang agak malas. Nah, jadi siapa di sini tipe yang lebih cari Tuhan itu ketika ada masalah? Kedua. Oke, siapa yang tipenya lebih mudah cari Tuhan ketika semuanya baik-baik saja? Ya, dua-duanya gak ada yang benar, gak ada yang salah, cuma tipikal kita aja. Ya, karena dua-duanya benar juga. Kalau dia gak ada masalah kan lebih gampang fokus, bisa datang full gospel. Kalau dia ada masalah, dia harus urusin kerjaannya, apanya semua mumet, dan bahkan tergoda untuk kecewa sama Tuhan dan keadaan. Kenapa begini ya? Nah, itu ada teman saya begitu. Tapi ada juga tipenya ketika ada masalah, malah maha hadir. Dari DKI 1 kalau pergi ke DKI 2, DKI 3, apa aja siang malam dia datang semua full gospel. Nah itu ya. Jadi yang benar yang mana? Lagi baik, lagi buruk, tetap cari Tuhan. Amin. Ya, kalau tangan dulu. Cuma memang kita ini ada kecenderungan. Saya sudah pelajari diri saya. Oh iya, kalau sudah ada tantangan gitu, doanya lebih sungguh-sungguh tuh. Lebih menjerit lagi sama Tuhan. Tapi kalau lagi baik-baik, agak malas-malasan ya. Oke, yang ketiga. Jaga sikap kita ketika berhubungan dengan sesama. Ya, jadi tadi sikap menentukan banyak hal dalam hidup kita, sikap dalam kondisi dihadapkan dengan tantangan, kondisi diberkati, kondisi berhubungan dengan sesama. Hidup kita gak lepas dengan namanya hubungan. Setuju? Setuju. Kita berhubungan dengan suami, istri, anak, orang tua, teman kerja, teman pelayanan, teman full gospel, supplier, vendor, nasabah, klien, prospek, atasan, kalau kita punya bos, bawahan, kalau kita bosnya. Hidup ini gak lepas dari hubungan. Nah, sikap kita menentukan kualitas hubungan kita dengan orang lain. Bahkan dari Stanford University research dari institut mengatakan bahwa keberhasilan seseorang ditentukan hanya 12,5% dari pengetahuannya, 87,5% oleh kemampuan berhubungan dengan orang lain. Wow, menarik. Artinya percuma pintar tapi dikit-dikit ribut sama orang. Penting jadi orang bisa bawa diri. Itu penting sekali. Yang saya temukan di dalam dunia pengembangan sumber daya manusia, saya ketemu di kantor-kantor, ada orang pintar, jago, cuma gak ada yang suka. Kalau meeting selalu, saya nggak setuju ya. Tadi itu dia masukannya begini, jadi mau nyekak orang, kritik orang, jadi satu kantor nggak senang sama dia. Pintar, tapi dia kayaknya nggak mau kalah sama orang lain. Nah, makanya itu filosofi Chinese itu ada benarnya juga, Alkitabiah.
Kita itu kalau berhubungan dengan orang lain itu harus cincai. Cincai ya, jangan terlalu perhitungan. Tapi juga cengli. Tapi jangan lupa cuan. Iya. Dan kita harus hindari apa? Jangan suka ciak orang. Oh, Sudah ciak caw lagi. Ciacau. Jadi kita perlu bangun hubungan. Nah, saya pernah punya dapat survei mengapa pelanggan pindah dan tidak lagi datang di bisnis kita. 1% karena meninggal, iyalah kalau udah meninggal dia nggak datang lagi belanja. 3% karena pindah. Jadi biasa di Jakarta dia pindah ke Tangerang, dia belanjanya di Tangerang. 5% karena persahabatan yang lain. Artinya dia sudah biasa langganan sama kita, tiba-tiba temannya buka usaha yang sama, udah ambil sama teman aja lah. Apalagi 9% faktor persaingan, ada kompetitor, jadi dia pindah mungkin harga lebih murah. 14% tidak puas terhadap produk kita. Nah, ini yang menarik datanya. 68% pelanggan tidak lagi datang karena sikap buruk staf terhadap pelanggan. Stop. Makanya saya sering mengadakan training-training di perusahaan namanya customer service. Orang rela bayar mahal demi sebuah service, setuju? Setuju. Makanya ada premier banking, ada prioritas, beda, ya kan? Ada VIP, VVIP, ada platinum, beda. Ada economy class, business class, ada hotel bintang 3, hotel melati, ada hotel bintang 5, beda fasilitas, beda service, beda sikap gak? Iya. Rasa gak naik? Kita lihat perlakuan orang di business class, perlakuan orang di hotel bintang 5 beda gak? Beda. Bisa ingat nama kita loh, dari turun mobil bisa ingat kemanapun penuh dengan senyuman. Wah, saya berkesan sekali. Ya, bahkan restoran pun ada yang servisnya bagus banget. Kita tahu ya, ada restoran hotpot yang sangat bagus servisnya ya. Dari kita datang makanan-makanan gratis, ada itu anak saya udah seneng banget ke situ. Ya, wow dapat snack, masuk ke dalam saya sampai istri saya bilang nggak pernah bete muka pelayannya. Cepet, ada tuh di Peak Avenue, boleh dicoba. Heidi Lau, dia tekankan namanya service. Lihat deh, kita minta apa? Wah dikasih ini, kuahnya apanya semua dengan pelayan. Nanti anak kita dikasih mainan, wah pengen anaknya balik terus. Karena service, sikap yang baik, kita pengen kasih tip lebih gede. Tukang parkir aja ada 2 macam. Ada yang baru kita mau parkir, bos goceng. Belum jaga aja udah goceng. Saya tambah pelit tuh kadang-kadang. Tapi ada yang, sini bos, ini. Begitu kita tuh, masuk dulu bos, nanti tak jagain. Wah keluar. 30.000, 20.000. Siapa yang berasa kalau sikap seseorang baik kita rasanya tambah murah hati? Itu sikap. Pelayan-pelayan yang sikapnya baik itu kita kayak pengen kasih lebih. Tapi ada yang bapak udah muka kesel. Sama pegawai kita juga kalau sikapnya begitu kita susah naikin jabatannya, naik gaji, muka udah 5M, ngeluh ngoceh ngeyel ngegosip. Gimana mau dipromosi? Nah, jaga sikap kita dalam berhubungan dengan sesama. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Makanya perusahaan-perusahaan ternama mereka menekankan customer service. Beli Coca-Cola di warung berapa? 5.000 rupiah mungkin. Kita minum glek. Coca-Colanya ditaruh di hotel apa di Jakarta yang mahal? Ritz-Carlton, Langham. Cek berapa? Minimal bisa 75.000. Coca-Colanya sama nggak? Sama. Bedanya apa? Fasilitasnya sama. Kalau di hotel berbintang yang ngantar apa? Cewek. Rambutnya panjang, long Cewek. dress belahan sampai sini. Cewek. Dia berlutut di depan kita, Pak Budi ini. Coca-Colanya sama. Berlututnya itu yang bikin 75.000. Bayangin, Coca-Colanya 5.000 jadi 75.000 karena ditambah berlututnya dia. Waduh, belum lagi pria lihat. Waduh. Nah, itu bedanya. Artinya apa? Orang rela bayar mahal Coca-Cola yang sama karena sebuah layanan, sebuah fasilitas. Artinya apa? Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita itu penuh dengan hubungan. Jangan gampang ribut sama orang. Belajar pengertian sama orang lain. Jangan berhubungan mau cari untung saja. Hati-hati. Godaan orang datang ke gereja, datang full gospel, kadang-kadang ada maunya. Mau dapat kantau. Kalau di gereja ada yang mau dapat jodoh, ada yang mau cari prospek baru, ada yang mau cari langganan, ada orang. Gak ada yang salah.
Bisnis kita bagus kok, tapi jangan karena hatinya tuh datang ke komunitas karena ada maunya. Kalau Anda ada maunya, Anda kecewa. Ya, jadi kita berkomunitas full gospel ini, cara berpikirnya begini: apa yang saya bisa bantu teman saya yang lain di sini? Apa yang saya bisa bantu babe yang lain? Mungkin saya bisa bantu kenalin, saya bisa bantu kasih tahu, saya bisa bantu kerjain ininya. Jangan ketika datang dalam gereja ataupun dalam komunitas full gospel, saya mau dekatin dia supaya saya bisa dapat proyek. Saya mau dekatin dia supaya saya bisa dapat langganan. Saya mau dekatin dia supaya dia jadi agen saya, member saya, atau mungkin downline saya, atau apapun. Ya, gak ada yang salah. Silakan kita berbisnis, bekerja sama, tapi hatinya harus tulus. Karena kita mau cari Tuhan dan kita mau membantu orang. Ya, bantu dulu orang, kasih info, kasih share. Ya, apapun yang kita bisa kasih informasi, ada ini, ada itu cara berhubungan yang baik. Dan tidak menutup kemungkinan karena kita melakukan menabur, kita menuai. Sering banget begitu saya dengan teman-teman, sahabat, pelanggan ya. Saya nggak cari apa-apa dari dia. Saya tahu dia sakit, saya kirim doa. Kemarin saya kirim perhatian. Mau bulan puasa nih kemarin ya, ada satu orang kementerian sudah masuk bulan puasa, saya kirim-kirimin tuh selamat menjalani ibadah puasa. Baru kirim langsung Bu Eka itu, Pak Haryanto saya telepon ya, ini ada proyek nih. Tuh, kita coba tulus kasih perhatian. Kita ingat dia jadi ingat kita. Akhirnya mau dikasih proyek. Nah, ini hati ini harus dijaga. Ya. Nah, terus dalam berhubungan, pernah nggak dengar orang bilang begini? Ini bahasa dunia nih menurut saya. Kalau dia baik, gue baik. Tapi jangan coba-coba. Dia jual, gue beli. Jangan coba-coba, dia jahat, gue bisa lebih jahat berkali lipat. Pernah dengar orang ngomong gitu kan? Sering. Itu nggak boleh ngomong gitu sama kita. Kenapa? Standar Yesus begini: dia baik, kita baik. Dia buruk, kita tetap baik. Itu nggak mudah. Kalau kita orang baik sama kita baik, gampang. Orang buruk dan kita lebih buruk itu gampang. Yang susah orang baik, kita baik. Dia jahatin, dia apa? Kita bisa baik. Itu standar level yang lebih tinggi yang Yesus mau dalam hubungan kita. Tepuk tangan dulu. Amin. Jaga sikap kita ketika terlibat dalam pelayanan. Sikap hati kita dalam melayani perlu selalu dimurnikan. Saya sudah terjun pelayanan 20-an tahun. Saya mau beritahu, dalam pelayanan kadang-kadang ada motivasi pengen dipuji, pengen terkenal, pengen populer, pengen kelihatan hebat, pengen kelihatan pengaruh. Akhirnya gereja atau organisasi full gospel bisa menjadi motivasi politik. Bisa terjadi? Bisa. Pengen jabatan, pengen pengakuan. Ini yang harus kita jaga. Saya ketemu di dalam pelayanan gereja, ada yang bilang gini, pokoknya periode berikut saya jadi ini ya, jadi pemimpin. Tambah dia begitu, tambah sulit. Kenapa? Ambisinya begitu kuat, kelihatan motivasinya begitu kuat. Nah, jadi biasanya begitu kita kalau di gereja kan ada pelayanan parkir apa, malah kita bilang, oke, siapa yang mau pelayanan? Kalau tampil di panggung, tampil di mana, cepat pendaftaran. Tapi begitu siapa yang mau bantu di bawah, ushernya pun pilih-pilih. Kalau di atas ada AC lebih laku. Kalau di bawah gak ada AC gak ada yang mau. Wah, saya lihat begini udah. Semua yang pelayanan semua mulai dari parkir dulu. Terbentuk karakternya. Makanya kami lihat, pokoknya kami nggak peduli mau pengusaha kek, konglomerat kek, perancang busana terkenal, ada artis, ada dokter, pokoknya di gereja atau di full gospel kita semua hamba. Katakan sama-sama hamba. Hamba. Ya. Ada kasarnya apa? Acunya. Hamba. Kita melayani. Mungkin di luar engkau pengusaha hebat, tapi di dalam pelayanan kita ini cuma hamba. Siap untuk disuruh-suruh. Siap. Makanya kami latih. Saya kasih contoh langsung dengan tim. Ayo kita turun di parkiran ya. Ayo siap pakai rompi parkir. Akhirnya banyak yang terinspirasi. Yang jaga ternyata konglomerat, yang jaga ternyata itu menginspirasi yang muda-muda. Lalu dia punya banyak duit tapi mau loh di parkiran. Karena banyak orang lihat, tuh rendahan yang bagus itu yang keren yang di atas panggung. Saya beritahu, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil di mata Tuhan. Apapun yang kau lakukan sekecil apapun berharga di mata Tuhan. Jadi jangan pilih-pilih apa yang kita bisa buat, kita buat sampai hari ini. Saya masih mau angkat bangku, saya masih mau
gulung kabel, saya masih mau apa yang saya bisa buat? Cuma satu yang saya nggak mau buat di gereja. Mau apa? Disuruh nyanyi di depan. Wah itu, saya 2 kali audisi false. Jadi saya nyanyi buat Tuhan saja, tapi kalau disuruh nyanyi saya nggak mau. Kalau pelayanan lain apa aja, ayo pimpin doa, ayo jadi usher, ayo. Nah, jadi kejar fungsi bukan jabatan. Ada jabatan nggak jabatan penting berfungsi, malah Tuhan promosi. Saya malah kadang pikirannya jangan ikuti yang agak negatif juga. Di gereja dikit-dikit saya lagi diangkat jadi ketua ini. Padahal hati saya aduh yang ini aja. Tapi karena justru kita nggak ada hati niat ambisi, malah kita dipromosi. Buat saya bukan jabatannya yang penting, apa yang saya bisa buat bagi Tuhan itu yang lebih penting. Percuma punya jabatan tapi kita nggak berfungsi. Tapi ada orang berfungsi, memberi dampak, jadi berkat. Ya, jadi bukan jabatannya yang salah, motivasinya. Ya, bukan kelihatan keren tanpa rohani. Orang punya jabatan tidak membuat dia lebih rohani dari yang lain. Ya, karena dia ketua ini, dia kepala ini, dia ini. Nah, jadi inilah yang saya mau bagikan. Milikilah sikap hati yang siap berkorban. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 3 sampai 9. Artinya apa? Dikatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang sama terdapat dalam Kristus Yesus, di mana Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, jadi kita ini harus melayani dengan hati hamba dan harus punya sikap hati yang luar biasa. Mau dibimbing, mau ditegur, mau diberi masukan. Bagaimana menjaga sikap hati? Jaga sikap karena hati kita memancarkan kehidupan. Jadi menjaga sikap dengan menjaga hati. Saya rangkum ada 4 poin yang kita pelajari hari ini, bahwa bagaimana punya sikap yang luar biasa dalam hidup. Jaga sikap ketika di dalam kondisi sulit. Jaga sikap ketika sedang diberkati. Jaga sikap dalam berhubungan dengan orang lain. Jaga sikap di dalam melayani. Karena sikap menentukan banyak hal dalam kehidupanmu. Yang membedakan kita satu dengan lain kelihatannya di dalam ruangan ini semuanya baik-baik saja. Tapi ketika ada tekanan, sikap kita aslinya itulah yang menentukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat para pria-pria dari FGB MFI DKI 3 ini. Biar kami jadi pria-pria yang punya sikap yang benar, punya sikap yang luar biasa, menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menerima berkat dalam kondisi nyaman, dalam melayani, dalam berhubungan dengan orang lain. Sikap dan kualitas kami terpancar sehingga orang-orang memuliakan Tuhan karena kualitas diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. By the way, ini kita nih kenapa gitu loh? Takutnya ini ada satu prinsip yang saya selalu ajarin sama anak saya. Anak saya nanti mau sekolah saya bilang saya nggak bakal kasih kamu uang jajan. Lu kerja itu uang jajan, saya kasih kamu uang tempat tinggal sama uang makan. Lu kerja, karena semakin kamu banyak kerja, semakin kamu rajin. Lu semakin saya kasih uang, lu di rumah lu akhirnya main game. Jadi kadang-kadang kita kalau terlalu manjain, baik gini-begini, ternyata cuma 150. Kau paham apa saya? Kau punya anak di rumah nih, wah, kamu kasih dah semuanya, game apa segala macam, makanan udah siapin sama mbak, makin malas nih. Tapi kalau anak kamu mesti kerja, mesti ini, dia semakin rajin. Nah ini pembelajaran juga. Nanti regional board meeting nggak bisa kayak begini. Ya kan, bisa ya, tapi ya mereka 500 orang, tapi ya no problem bagi saya. Soalnya di sini batasnya 100 katanya itu. Oh ya, next time ada. Tapi ini pembelajaran buat kita. Nah, ya jadi kenapa kita bisa kuat? Karena his banner over us is love. Ya, kita hari ini saya hubungin Pak Ito juga. Hari ini jadi sesinya nanti jam 2 ya akan ada Pak Lito pembicara. Trust me, dari tahun 98 kenal Tuhan, saya belum pernah ketemu orang kayak Pak Lito. Ya, tahun 98 kenal Tuhan, belum ada pembicara terbaik di Indonesia, saya berani katakan. amin. Pak Lito mengucap syukur saya dimentorin Pak Lito. Ya.
Jam 2 Palito akan bicara, jam 8 Palito akan bicara, besok jam 8 pagi Palito juga akan bicara. Saya udah hubungin Palito, nanti kalian juga ngadu sama saya tarik tambang. Kita regional board lawan mereka tarik tambang ya. Ya dari saya itu aja. Semangat semuanya. Betul. Pagi dasarnya kasih, sama-sama kita berdoa untuk Pak Yung Yung. Ya mungkin di akhir acara ini kita akan berdoa untuk Pak Yung Yung. Ya kita sama-sama bagaimanapun dia tuh teman lama kita. Ya dari saya itu aja. Thank you, God bless you all.